Bagaimana mungkin Jerman dan Jepang yang terpuruk dalam krisis ekonomi besar justru mampu membangun kekuatan militer yang menakutkan? Dari hyperinflasi di Jerman hingga kebutuhan sumber daya Jepang yang mendesak, kedua negara ini menggunakan krisis sebagai bahan bakar untuk bangkit. Tapi apa yang sebenarnya mereka lakukan? Di Jerman, depresi besar membuat pengangguran melonjak dan rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan. Inflasi di awal 1920-an bahkan membuat harga roti melambung hingga miliaran mark. Ini adalah waktu yang sempurna bagi Adolf Hitler untuk memanfaatkan keadaan. Dengan janji kebangkitan nasional, dia meluncurkan kebijakan militerisasi besar-besaran. Program seperti Reichsarbeitsdienst menciptakan jutaan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur dan produksi senjata. Di sisi lain, Jepang menghadapi keterbatasan sumber daya alam. Mereka melihat ekspansi wilayah sebagai solusi. Pada 1931, Jepang menginvasi Manchuria, menjadikannya sumber bahan mentah dan tenaga kerja yang vital. Militerisasi menjadi solusi ekonomi mereka, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Balik layar, strategi politik memainkan peran besar. Hitler memanfaatkan propaganda untuk menyatukan rakyat di bawah ideologi Nazi. Dia menjual ide bahwa kekuatan militer adalah simbol kedaulatan nasional. Ini berhasil menciptakan dukungan yang luas, meskipun kebijakan mereka sering melanggar perjanjian Versailles. Di Jepang, pemerintah militer mengembangkan konsep Hakko-Ichio, sebuah visi dunia yang dipimpin oleh Jepang. Ideologi ini digunakan untuk membenarkan agresi militer dan ekspansi wilayah. Selain strategi politik, teknologi menjadi elemen kunci. Jerman fokus pada pengembangan tank panzer dan teknologi senjata canggih. Sementara itu, Jepang membangun kapal besar untuk mendominasi perairan Pasifik. Dengan investasi besar dalam sains dan teknologi, kedua negara ini benar-benar mempersiapkan diri untuk konflik global. Sistem ekonomi mereka pun sangat unik. Di Jerman, ekonomi korporatisme di bawah Nazi berfokus pada autarki, mengurangi ketergantungan pada perdagangan internasional. Lewat 4-year plan, mereka mempercepat produksi militer, bermitra dengan perusahaan besar seperti Krupp dan IG Farben. Jepang di sisi lain menerapkan ekonomi komando. Pemerintah mengontrol semua sumber daya untuk mendukung industri perang. Seibatsu seperti Mitsubishi memainkan peran penting dalam mendukung ambisi militer. Dengan sistem ekonomi ini, mereka memastikan bahwa setiap aspek masyarakat diarahkan untuk mendukung perang. Tentu saja, semua ini membawa konsekuensi besar. Di Jerman, militerisasi menjadi alat untuk melanggar perjanjian Versailles, termasuk aneksasi Austria dan invasi Polandia yang memicu Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Jepang terus memperluas wilayahnya hingga ke Cina dan Asia Tenggara. Tapi tindakan mereka seperti serangan ke Pearl Harbor justru menjadi awal kehancuran mereka. Baik Jerman maupun Jepang berhasil membangun kekuatan besar, tapi ambisi mereka terlalu besar untuk bertahan lama. Kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua menjadi pelajaran penting tentang bagaimana krisis dapat mengubah jalannya sejarah. Kisah ini mengajarkan pada kita bahwa krisis bisa menjadi peluang, tapi juga bisa membawa konsekuensi besar. Dari Jerman hingga Jepang, sejarah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ambisi dan realitas. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe video ini untuk konten sejarah lainnya.